Mengenal kitab suci dan penafsirannya. Salah satu tugas pokok orang Kristen adalah mewarta. Apa yang diwartakan? Kasih dan kebaikan Allah yang kisahnya diungkapkan dalam kitab suci dan perwujudannya di masa kini kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa melaksanakan tugas mewarta itu, pertama-tama kita perlu mengenal apa itu kitab suci, kemudian prinsip-prinsip penafsirannya sehingga bisa mewartakan sabdanya sesuai dengan situasi zaman sekarang. Yang pertama, mengenal kitab suci. Ada 3 pilar, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Terkait dengan firman Allah dan penafsirannya, gereja mempunyai 3 pilar utama: kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Kitab suci adalah wahyu ilahi yang disampaikan secara tertulis di bawah inspirasi Roh Kudus. Dalam kitab suci, Allah berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Sedangkan tradisi suci adalah wahyu ilahi yang tidak tertulis, namun yang diturunkan oleh para rasul sejak awal oleh inspirasi Roh Kudus, sesuai dengan yang mereka terima dari Yesus dan yang kemudian diturunkan kepada para penerus mereka. Untuk menerima wahyu Allah secara lengkap, kita tidak hanya memerlukan kitab suci, namun juga tradisi suci. Yang mempunyai kewenangan untuk dapat menafsirkan secara benar wahyu ilahi tersebut adalah magisterium gereja atau wewenang mengajar yang adalah paus dan para uskup sedunia. Kitab suci terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Pernahkah Anda membaca novel namun hanya membaca bagian akhirnya saja? Walaupun mungkin Anda dapat menangkap bagian yang terpenting dari kisah tersebut, namun tentu kisah tersebut akan lebih dapat dipahami jika Anda membaca buku tersebut mulai dari bagian awal. Demikianlah halnya dengan kitab suci. Kitab Kejadian sampai dibuat Wahyu menyampaikan secara tertulis rencana keselamatan Allah yang dimulai sejak awal mula penciptaan dunia, pelaksanaannya dalam diri Kristus, dan sampai penggenapannya secara penuh di akhir zaman. Oleh karena itu, untuk mempelajari kitab suci, kita perlu melihat kaitan antara perjanjian lama atau sebelum kedatangan Kristus dan perjanjian baru saat dan setelah kedatangan Kristus, dan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya untuk mendapat pengertian yang menyeluruh dan pemahaman yang benar akan sabda Allah itu. Penulisan kitab suci melibatkan akal budi para penulisnya. Kitab suci merupakan sabda Allah yang disampaikan melalui tulisan penulis kitab yang ditunjuk oleh Allah untuk menuliskan hanya yang diinginkan oleh Tuhan. Namun demikian, hal ini melibatkan juga kemampuan sang penulis tersebut dalam hal gaya bahasa, cara penyusunan, latar belakang budaya, dan seterusnya. Maka jika kita ingin memahami kitab suci, kita perlu mengetahui makna yang disampaikan oleh para pengarang kitab dan apakah yang ingin disampaikan oleh Allah melalui tulisannya. Karena kitab suci bersumber pada Allah yang satu, maka kita harus melihat keseluruhan kitab suci, walaupun ditulis oleh orang yang berbeda-beda, sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Kitab suci itu diberikan kepada gereja sebagai pedoman. Nah, Rasul Paulus memberikan alasan kepada kita untuk mempelajari kitab suci, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, atau dalam 2 Timotius 3 ayat 16, agar kita yang menjadi umatnya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian, kitab suci mendapatkan tempat yang begitu tinggi di dalam gereja Katolik. Kita dapat melihat bahwa dokumen-dokumen gereja senantiasa bersumber dari kitab suci di samping tradisi suci. Demikian juga halnya dengan liturgi gereja. Kitab suci mendapatkan tempat istimewa di dalam sakramen-sakramen, liturgi, brevir, buku-buku doa dan pemberkatan, lagu-lagu, dan lain-lain. Yang kedua, mengenal prinsip-prinsip penafsiran kitab suci. Ketika membaca dengan teks Alkitab, kita bisa melihat adanya 3 pihak: orang yang membaca dengan segala pengetahuannya, dunia teks dengan segala latar belakang dan maksud penulisannya, serta jemaat zaman sekarang yang mendengarkan dengan segala situasinya. Bagi orang yang membaca dan jemaat yang mendengarkan, apa yang dimaksud oleh teks Alkitab yang dibaca tidak selalu langsung menjadi jelas semua. Untuk itu, kita menemukan tafsiran Alkitab. Yang pertama, apa itu tafsiran kitab suci? Ilmu tafsir atau hermeneutika dalam bahasa Yunani menafsirkan atau menerjemahkan. Ialah ilmu yang menetapkan prinsip, aturan, dan patokan yang membantu dalam memahami dan memaknai suatu karya sastra atau dokumen tertulis.
Dengan demikian, ilmu tafsir Alkitabiah adalah ilmu yang membantu untuk memahami apa yang sesungguhnya dikatakan oleh kitab suci dan kemudian memaknainya dalam konteks zaman sekarang. Hasil dari pemahaman dan pemaknaan itu disebut tafsiran. Penerapan ilmu tafsir disebut eksegese, dalam bahasa Yunani egetai, yaitu mengeluarkan, menerangkan. Sedangkan ahlinya disebut sebagai ekseget. Dalam gereja Katolik, para ekseget pun menyelaraskan tafsirannya dengan ajaran resmi magisterium gereja. Yang kedua, mengapa kitab suci membutuhkan tafsiran? Kitab suci adalah firman Allah yang disampaikan dalam rupa perkataan manusia. Karena itu, ungkapan-ungkapan dalam kitab suci ikut mempunyai keterbatasan tertentu dalam menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh firman Allah. Kitab suci ditulis sekian ribu tahun yang lalu. Ia ditulis berdasarkan alam pikiran, kebudayaan, dan keadaan historis tertentu di masa itu yang sekarang tidak kita hidupi lagi. Dan pula ia ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani yang bukan bahasa kita. Lagi pula bahasa-bahasa yang digunakan dalam kitab suci sudah tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kitab suci perlu diterjemahkan atau ditafsirkan ke dalam bahasa dan ungkapan hidup harian. Inilah maksud sebenarnya dari ungkapan bahwa Alkitab harus digali lalu diterjemahkan ke dalam alam pikiran zaman sekarang. Dalam proses penafsiran tersebut, kita harus berpegang pada sejumlah prinsip dan patokan penafsiran Alkitab untuk mencegah salah paham dan kekeliruan. Itulah sebabnya dikembangkanlah ilmu tafsir atau hermeneutika. Yang ketiga, patokan penafsiran. Kitab suci ditafsirkan dan diartikan sesuai dengan prinsip dan patokan umum untuk memahami suatu karya sastra dari zaman dahulu. Patokan-patokan yang paling penting yaitu teks yang ditafsirkan haruslah teks asli, sebagaimana ditulis oleh pengarangnya harus menjadi titik tolak bagi tafsiran. Karena dalam penafsiran, orang wajib menggunakan teks dalam bahasa asli dan bukan salah satu terjemahan, meski paling baik sekalipun. Kalau dalam perjanjian sejarah teks asli yang mengalami kerusakan, maka terlebih dahulu teks asli harus dipulihkan dengan pertolongan ilmu kritik teks. Karena menggunakan teks asli, maka penafsir juga harus memahami bahasa asli yang digunakan dalam kitab suci, Aram, Ibrani, dan Yunani. Teks asli ditafsirkan sesuai dengan maksud pengarang. Apa yang dituliskan dalam teks asli harus diartikan sebagaimana dimaksudkan oleh pengarang suci. Ada kalanya perkataan dipakai menurut arti biasa dan sehari-hari, namun tidak jarang pula pengarang suci menggunakan bahasa kiasan atau bahasa penghebat yang bermacam ragam. Semua kemungkinan penggunaan bahasa perlu diperhatikan untuk menetapkan apa yang dimaksudkan pengarang. Sepanjang sejarah bahasa itu, perkataan-perkataan kerap kali berubah artinya, dan perubahan semacam itu harus diperhatikan dan diketahui oleh ahli tafsir pula. Penafsiran harus memperhatikan hubungan antar teks. Untuk mengenal maksud si pengarang, kitab suci tidak boleh diartikan tersendiri dan sendiri saja, melainkan dalam hubungannya dengan teks-teks lainnya. Hubungan semacam itu disebut konteks. Itu bisa berarti konteks kalimatnya, tetapi juga biasa konteks seluruh bab, bahkan seluruh kitab. Ada kalanya penafsir harus memperhatikan pula tulisan-tulisan lain dari si pengarang yang sama, supaya arti ungkapan-ungkapan tertentu dapat dipahami. Umpamanya istilah daging dan dunia dalam karangan-karangan Yohanes dan Paulus. Kalau istilah-istilah dan ungkapan tersebut dimengerti secara biasa, si penafsir pasti tidak akan mengerti maksud pengarang suci. Konteks historis. Untuk mengerti arti yang mau disampaikan, tulisan-tulisan dalam kitab suci harus ditempatkan dalam konteks historinya. Maksudnya ialah karangan itu baru dapat dipahami apabila orang mengetahui latar belakangnya, historis, sejarah politik, kebudayaan, dan keagamaan. Singkat kata situasi konkret pengarang suci itu menentukan apa yang dimaksudkannya dengan perkataan dan karangannya. Sehubungan dengan itu, penting sekali mengetahui jenis sastra yang dipergunakan sesuai dengan adat kebiasaan pada zamannya. Membaca kitab suci dalam terang tradisi hidup gereja. Dalam gereja Katolik, yang berwenang menafsirkan kitab suci secara otentik dan benar adalah magisterium, yaitu paus dan para uskup sedunia. Magisteriumlah yang menjaga kesinambungan ajaran iman dan pewartaan sabda dari para rasul sampai zaman kita sekarang. Karena itu, pemahaman, permenungan, dan pewartaan Alkitabiah haruslah selaras dengan tafsiran magisterium. Maka, kita membaca dan merenungkan kitab suci bersama gereja. Beberapa metode penafsiran kitab suci, yaitu metode historis kritis.
Metode ini menerapkan penyelidikan atas teks-teks kuno Alkitab dan kemudian memahami maknanya dari sudut pandang historis. Metode ini berusaha menerangkan proses-proses historis yang memunculkan teks-teks biblis. Metode ini memandang pembentukan Alkitab sebagai suatu proses diakronis yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Sebab dalam tahap-tahap dari proses tersebut, teks kitab suci dialamatkan pada para pendengar dan pembaca dari aneka macam golongan yang hidup di tempat dan waktu yang berbeda. Metode analisa naratif. Metode ini menggali bagaimana sebuah teks menceritakan suatu kisah sehingga mampu mengikat pembaca dalam dunia penceritaan dan sistem nilai yang terkandung di dalamnya. Metode ini memberi perhatian secara khusus pada unsur-unsur dalam teks yang berkaitan dengan alur atau plot, penokohan, dan sudut pandang atau point of view yang diambil oleh seorang narator. Yang penting dalam pendekatan ini adalah membaca kisah itu sendiri berulang-ulang kali. Metode narasi membuat seseorang ketika membaca Alkitab dibawa masuk menelusuri setiap pergumulan yang terjadi dalam kisah yang ditampilkan oleh penulis. Hal itu membawa setiap pembaca hadir di sana dan terlibat dalam setiap peristiwa yang dikisahkan, merasakan dan mengalami secara nyata setiap detail kejadiannya. Melalui jalan masuk ke dalam peristiwa ini, pembaca disadarkan kembali ke dalam dunia saat ini. Maka akan terjadi suatu pergumulan iman dengan titik tolak yang benar karena ia pernah hadir di sana. Jika kemudian sebuah tuntunan di dalam pergumulan imannya dibangun, maka ia akan berada pada dasar pijak yang tepat dan sama seperti yang dialami oleh penulis di dalam setting kisahnya. Menafsirkan sesuai arti ungkapan-ungkapan dalam kitab suci. Nah, secara umum, ungkapan-ungkapan dalam kitab suci mempunyai dua macam arti, literal atau harafiah dan spiritual atau rohaniah. Kemudian, arti rohaniah ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu alegoris, moral, dan anagogis. Keempat macam arti ini secara jelas menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama, arti literal atau harafiah. Arti harafiah adalah arti yang berdasarkan atas penuturan teks secara tepat. Mengikuti ajaran Santo Thomas Aquinas, kita harus berpegang bahwa tiap arti kitab suci berakar di dalam arti harafiah. Jadi dalam membaca kitab suci, kita harus mengerti akan arti kata-kata yang dimaksud secara harafiah yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Baru kemudian kita melihat apakah ada maksud rohani yang lain. Arti rohani ini berasal dari arti harafiah. Yang kedua, arti alegoris adalah arti yang lebih mendalam yang diperoleh dari suatu kejadian jika kita menghubungkan peristiwa tersebut dengan Kristus. Contohnya, penyeberangan bangsa Israel melintasi Laut Merah adalah tanda kemenangan yang diperoleh umat beriman melalui pembaptisan. Boleh kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 13-31 dan 1 Korintus 10 ayat 2. Yang kedua, kurban anak domba Paskah di dalam perjanjian lama merupakan gambaran kurban Yesus sang anak domba Allah pada perjanjian baru dalam Keluaran 12 ayat 21-28 dan 1 Korintus 5 ayat 7. Yang ketiga, Abraham yang rela mengorbankan anaknya Ishak adalah gambaran dari Allah Bapa yang rela mengorbankan Yesus Kristus putranya dalam Kejadian 22 ayat 16 dan Roma 8 ayat 32. Yang keempat, tabut perjanjian lama adalah gambaran dari Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru. Karena pada tabut perjanjian lama tersimpan dua loh batu ke-10 perintah Allah dalam Keluaran 25 ayat 16, roti mana dalam Keluaran 25 ayat 30, tongkat Harun sang imam dalam Ibrani 9 ayat 4. Sedangkan pada rahim Maria sang tabut perjanjian baru tersimpan sang sabda yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14, sang roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 35, sang imam agung dalam Ibrani 8 ayat 1. Yang ketiga, arti moral adalah arti yang mengacu kepada hal-hal yang baik yang ingin disampaikan melalui kejadian-kejadian di dalam kitab suci. Hal-hal itu ditulis sebagai contoh bagi kita sebagai peringatan dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Yang pertama, ajaran Yesus agar kita duduk di tempat yang paling rendah jika diundang ke pesta dalam Lukas 14 ayat 10. Maksudnya adalah agar kita berusaha menjadi rendah hati. Yang kedua, peringatan Yesus yang mengatakan bahwa ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita dalam Markus 4 ayat 24, maksudnya agar kita tidak lekas menghakimi orang lain. Yang ketiga, melalui mukjizat Yesus menyembuhkan dua orang buta yang berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami," dalam Matius 20 ayat 29-34,
Yesus mengajarkan agar kita tidak lekas menyerah dalam doa permohonan kita. Yang keempat, arti anagogis adalah arti yang menunjuk kepada surga sebagai tanah air abadi. Yang contoh yang pertama, gereja di dunia ini melambangkan Yerusalem surgawi, mulai dilihat dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 22 ayat 5. Yang kedua, surga adalah tempat di mana Allah akan menghapuskan setiap titik air mata, dalam Wahyu 7 ayat 17. Yang kelima, hubungan antara keempat arti kitab suci. Sebuah pepatah dari abad pertengahan menunjukkan hubungan keempat arti kitab suci tersebut. Apa yang tertulis dalam kitab suci mengajarkan tentang apa yang terjadi atau arti literal, apa yang harus kau percaya atau arti alegori, apa yang harus kau lakukan atau arti moral, dan kemana kau harus mengarahkan hidup atau arti anagogi. Mewartakan sabda sesuai situasi zaman sekarang. Sebenarnya semua pembaca adalah penafsir, sebab ketika membaca Alkitab, pembaca selalu melibatkan juga pemahaman, pengalaman, budaya, dan pengertiannya sendiri. Maka dalam taraf praktis, penafsiran kitab suci bukan hanya monopoli magisterium dan para ekseget. Dalam semangat Dei Verbum, umat beriman perlu didorong, dilibatkan dan diberi fasilitas agar dapat membaca dan memahami kitab suci sesuai dengan kaidah ilmu penafsiran atau eksegese dan selaras dengan ajaran magisterium gereja, sehingga bisa mewartakan sabda sesuai situasi zaman sekarang. Berikut adalah beberapa prinsipnya. Yang pertama, Alkitab jangan dianggap sebagai sebuah buku. Alkitab bisa dibayangkan seperti sebuah perpustakaan yang terdiri dari 75 buku yang ditulis oleh begitu banyak penulis, masing-masing dengan alasan penulis yang berbeda-beda dan juga hidup dalam situasi yang berbeda-beda dalam rentang waktu yang terbentang lebih dari 1 milenium. Setiap buku ini harus dibaca sesuai dengan situasi khasnya. Yang kedua, hal-hal pokok dalam merenungkan dan mewartakan sabda pada zaman sekarang agar sabda Allah berbuah dalam kehidupan. Yang pertama, terarah kepada praksis. Permenuhan kitab suci harus praksis oriented, bermuara pada perbuatan atau tingkah laku. Permenuhan yang baik harus mampu mengubah hidup orang ke arah yang lebih baik secara sosial, etis. Permenuhan yang hanya oleh rasional, spekulatif belaka tidak banyak gunanya. Yang kedua, rendah hati dan tidak sombong. Permenuhan kitab suci harus dilandasi oleh semangat kerendahan hati. Sikap rendah hati inilah yang merupakan salah satu sisi dari praksis oriented. Praksis yang ditekankan di sini ialah sikap rendah hati. Studi yang kuat dan mendalam akan kitab suci harus bisa mengubah orang menjadi lebih rendah hati. Kalau orang semakin rendah hati, maka ia akan semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Sebaliknya, kalau ia sombong, ia akan semakin dekat dengan setan. Yang ketiga, menyuburkan cinta kasih. Penafsiran kitab suci juga harus bisa menyuburkan cinta kasih dan jangan sampai menjadi ajang untuk menabur dan menebar kebencian. Hidup tidak mungkin ada tanpa cinta kasih. Hidup selalu mengandaikan cinta kasih sebagai dasar dan prasyaratnya. Yang keempat, selalu membangun pemaknaan baru dan mau belajar. Menafsirkan atau merenungkan adalah sebuah proses mereproduksi dan merekonstruksi makna. Itu adalah sebuah proses terus-menerus untuk memaknai secara baru suatu pesan atau firman dari zaman lampau. Karena itu, setiap penafsir harus selalu kritis untuk menggali satu segi atau dimensi baru dan membangun pemaknaan baru. Pewarta pun harus mau selalu belajar, baik belajar tentang ajaran magisterium maupun keterampilan-keterampilan praktis dalam mewarta. Berlatihlah senantiasa untuk mengenali dalam setiap perikop teks kitab suci tokoh utama, peran dari tokoh utama, situasi dan keadaan sekitar tokoh utama, kata-kata yang muncul, orang-orang yang ada dalam teks, reaksi dan respon, segala macam aspek yang ada di dalam teks. Membaca merenungkan kitab suci dengan kontemplasi dan lectio divina, yang dalam arti harafiahnya adalah pembacaan ilahi, merupakan sebuah cara doa dengan menggunakan kitab suci. Cara doa ini memanggil orang untuk mempelajari, menyelami, mendengarkan, dan akhirnya berdoa dari sabda Tuhan. Melalui lectio divina, warta kitab suci menjadi sabda kehidupan yang menghidupkan dan menerangi perjalanan hidup harian kita. Hal ini diakui dalam kitab suci, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Dan Yesus sendiri menyatakan dengan tegas, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
dalam Yohanes 6 ayat 63. Metode Lectio Divina sangatlah sederhana. Pada dasarnya ada 4 tahap. Lectio membaca secara cermat dan hormat atas teks yang dipilih. Meditio menggunakan akal budi untuk merenungkannya. Oratio atau doa dan dialog dengan Allah, serta contemplatio masuk dalam kehadiran Allah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah sikap doa, bawalah diri kita dalam hadirat Allah, resapkanlah kehadirannya, dan mohonlah agar Dia memimpin dan mengubah hidup kita melalui bacaan kitab suci hari itu. Kedua, mohonlah kepada Roh Kudus untuk membantu kita memahami perikop itu dengan pengertian yang benar. Ketiga, bacalah perikop kitab suci tersebut secara perlahan dan dengan seksama, jika mungkin ulangi lagi sampai beberapa kali. Yang keempat, renungkanlah selama beberapa menit satu kata atau ayat dalam perikop tersebut dan renungkan, apakah yang diajarkan oleh Allah melalui perikop ini kepadaku? Yang kelima, tutuplah doa dengan satu atau lebih keputusan praktis yang akan kita lakukan untuk menerapkan pokok-pokok ajaran perikop tersebut dalam hidup kita sekarang ini. Nah, kitab suci menjadi berbuah ketika kita baca, kita renungkan, dan kita wartakan. Marilah kita memulainya dengan membaca kitab suci sehingga semakin mengenal Kristus yang mengasihi kita. Hieronymus mengatakan, orang yang tidak mengenal kitab suci, ia tidak mengenal Kristus. Maka ambillah kitab suci, bacalah, renungkanlah, wartakanlah, dan laksanakanlah.